Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sahabat, gimana kabar sahabat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan bisnisnya semakin maju serta lancar. Di video kita kali ini, kita akan membedah izin usaha untuk UMKM, yaitu cara mudah untuk UMKM melengkapi izin usaha aneka jenis keripik dan aneka jenis kerupuk. Jadi, buat kalian nih yang punya usaha kuliner di bidang keripik dan kerupuk, bagaimana cara melengkapi izin usahanya akan kita ulas di video kita kali ini. Jadi buat kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Jangan lupa mau di-subscribe, like, serta di-share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Oleh karena itu, nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembukanya terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilary. Jangan lupa mau di-subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk ke pengantar awal terlebih dahulu. Peluang bisnis keripik makanan. Nah, bicara tentang makanan ringan, mungkin keripik menjadi salah satu makanan ringan terfavorit semua orang. Tentunya nih, keripik juga bukanlah suatu hal yang baru yang tidak banyak dikenal oleh setiap orang. Nah sahabat, secara mudahnya nih, keripik adalah salah satu jenis makanan ringan yang begitu digemari oleh banyak orang tanpa melihat usia. Bisa dibilang dari anak kecil hingga orang dewasa begitu menyukai makanan ringan keripik ini. Melihat pangsa pasar yang begitu besar menjadikan banyak orang nih mulai menggeluti usaha keripik. Saat ini mungkin kalian juga sadar nih, jika sudah banyak produk keripik yang dijual secara bebas di warung maupun minimarket hingga swalayan besar. Itu artinya keripik adalah salah satu produk bisnis yang cukup menjanjikan. Alasan lain nih adalah karena proses produksi dengan bahan baku yang mudah didapatkan menjadikan banyak orang mulai mencoba melakukan bisnis keripik tersebut. Jadi, apa sih keripik itu? Seperti yang dijelaskan sebelumnya nih, jika saat ini kita begitu mudah menemukan produk keripik yang dijual bebas di pasaran, bicara tentang bisnis keripik rasanya nih kurang lengkap jika tidak membahas mengenai pengertian dari keripik itu sendiri. Keripik itu adalah salah satu jenis makanan ringan yang berupa irisan tipis dari berbagai jenis bahan baku. Misalnya nih seperti umbi-umbian, buah-buahan, ataupun jenis sayuran yang nantinya akan diiris tipis-tipis dan digoreng ke dalam minyak nabati. Karena keripik terkenal rasanya renyah dan gurihnya, maka nih dalam proses pengolahannya akan dicampur dengan adonan tepung yang sudah diberikan bumbu rempah tertentu. Secara umum, proses penggorengannya adalah tahap yang wajib dilakukan dalam menghasilkan olahan keripik ini. Meski begitu, ada juga nih yang menggunakan proses penjemuran atau pengeringan dalam proses pembuatan keripik ini. Keripik sendiri ini kerap disajikan dalam varian rasa asin, pedas, manis, asam, gurih, ataupun perpaduan dari semuanya. Nah, di Indonesia sendiri ada sejumlah daerah nih yang memproduksi produk keripik. Misalnya keripik singkong yang banyak diproduksi di kota Bandung, atau keripik dengan bahan baku jamur tiram yang diproduksi di wilayah Yogyakarta. Keripik ini begitu cocok disantap ketika sedang santai, misalnya ketika kalian lagi nonton TV maupun ketika belajar. Tak jarang nih keripik juga kerap dijadikan teman makan hidangan berat. Adanya rasanya enak dan tidak mudah mengenyangkan menjadikan kita lebih banyak memakan keripik. Nah, lalu bagaimana sih kelebihan dari bisnis keripik ini? Secara sekilas kelebihannya pertama adalah bisnis produk keripik ini jika dilihat secara umum memang sangat mudah untuk dilakukan, bahkan bisa dilakukan oleh semua kalangan. Proses pembuatannya hingga pengemasan produk juga adalah poin yang begitu penting dalam bisnis ini. Karakteristik produk keripik yang bisa bertahan cukup lama jika memang dikemas dengan tepat adalah salah satu poin plus yang dimiliki oleh produk tersebut, teman-teman. Karena memiliki karakteristik tersebut menjadikan produk keripik sangat cocok sekali dijual dengan kemasan yang mampu menjamin kualitas dalam kurun waktu tertentu, sahabat. Jadi ini adalah kelebihan bisnis keripik yang pertama. Yang kedua adalah berbeda nih dengan jenis usaha lainnya. Bisnis produk keripik cenderung bisa dilakukan dengan modal nggak terlalu mahal. Bahkan di zaman yang serba maju seperti saat ini, kalian tidak perlu membuka stand atau toko terlebih dahulu untuk menjalankan bisnis produk-produk keripik ini. Itu artinya kalian bisa lebih menghemat biaya pengeluaran dalam bisnis produk keripik ini, teman-teman.
Nah, namun ada beberapa kekurangan dari bisnis keripik ini. Yang pertama adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika bisnis produk keripik ini bukan hanya memiliki kelebihan saja, namun dalam menjalankan bisnis produk keripik ini ternyata juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh bisnis produk keripik adalah adanya risiko tidak terjual di tengah persaingan yang ada. Sebenarnya nih, hal tersebut bukan hanya pada bisnis produk keripik saja sih, melainkan pada setiap jenis bidang bisnis memiliki risiko untuk tidak terjual produknya di tengah persaingan yang begitu ketat. Jika memang suatu produk dalam bisnis tidak terjual, maka potensi kerugian juga akan ada di dalamnya, pastinya ya. Yang kedua adalah, apalagi ketika bisnis produk keripik yang kita jalankan masih tergolong baru nih, masih belum banyak orang yang tahu akan produk keripik yang kalian jual. Sebagai antisipasi akan kerugian, akan lebih baik nih jika kalian memproduksi produk keripik tersebut dalam jumlah yang secukupnya. Agar apa? Agar bisa mencari pelanggan terlebih dahulu. Jangan melakukan produksi keripik dalam jumlah besar jika memang belum memiliki pemasaran yang begitu luas. Hal tersebut akan berguna sekali untuk meminimalisir kerugian yang akan kalian alami. Karena memang nih, posisi bisnis produk keripik ini masih tergolong baru. Ketika ada pesanan dalam jumlah besar, barulah kalian produksi sesuai dengan orderannya. Nah, kita akan jelaskan tips dan triknya teman-teman. Jadi agar bisa menjalankan bisnis produk keripik di tengah persaingan yang begitu ketat, tentunya dibutuhkan tips dan triknya. Nah, di bawah kali ini kita akan menjelaskan bagaimana tips dan triknya dalam menjalankan bisnis produk keripik tersebut. Yang pertama, teman-teman wajib siapkan modal. Nah, hal pertama yang bisa kalian lakukan dalam memulai bisnis produk keripik adalah menyiapkan modal. Seperti yang kita ketahui, jika modal adalah faktor paling krusial dalam memulai bisnis. Karena apa? Karena tanpa yang adanya modal, tentunya bisnis juga apapun yang kita jalankan tidak akan bisa berjalan dengan mudah. Selanjutnya, tips yang kedua adalah tentukan lokasi usaha. Jika kebutuhan akan modal sudah aman nih, maka kalian bisa mencoba untuk menentukan lokasi usahanya. Lokasi usaha bisa menjadi penentu perkembangan bisnis produk keripik yang sedang kalian jalankan. Semakin strategis tempat usaha yang kalian miliki, maka akan semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan pembeli. Di sisi lain, saat ini kalian juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi, misalnya dengan berjualan di marketplace online. Dengan berjualan melalui marketplace tersebut, kalian tidak perlu memiliki biaya lebih untuk membuat toko. Memang benar nih, toko fisik ini bisa membantu untuk menggait pelanggan secara langsung. Namun, jika memang keterbatasan modal adalah masalah utama, maka yuk manfaatkan teknologi yang ada. Tips yang ketiga adalah cari dan temukan supplier. Menjalankan bisnis produk keripik tidak selalu kalian yang harus memproduksinya secara pribadi. Saat ini, kalian juga bisa menempatkan diri sebagai penjual produk keripik dari pihak supplier loh. Tentunya, kalian harus bisa bekerja sama dengan pihak supplier yang berkualitas dan terpercaya. Supplier berkualitas ini akan membantu kalian untuk bisa mendapatkan stok yang lebih terjamin tanpa perlu adanya kendala dalam setiap proses yang diperlukan. Jadi teman-teman, ini adalah tips yang ketiga. Lalu apa sih selanjutnya? Tips yang keempat, kita akan lihat. Tips yang keempat adalah lakukan persiapan dan mulailah untuk memproduksi. Selanjutnya adalah melakukan persiapan untuk produksi produk keripik tersebut. Keberadaan supplier bukan hanya untuk sekedar memasok produk keripik yang jadi saja, namun supplier juga bisa diartikan sebagai media untuk mendapatkan pasokan bahan baku secara lebih aman keberadaannya. Namun sebelum memutuskan melakukan produksi, pastikan sahabat semua sarana dan prasarana telah dipersiapkan terlebih dahulu agar bisnisnya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, tips yang kelima adalah buat konsep usaha dan strategi promosi. Karena setiap jenis usaha tentunya tidak akan lepas dari adanya konsep dan strategi promosi. Keduanya sama-sama sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis. Pastikan selalu jika kalian mampu membuat produk yang unik dengan kualitas yang terbaik. Selain itu juga, kalian harus bisa memikirkan nih, bagaimana strategi promosi yang ingin dilakukan guna memasarkan produk keripik tersebut. Tak ada salahnya untuk memanfaatkan platform digital guna memanfaatkan proses promosi agar lebih mudah dan tepat sasaran. Ini adalah tips dan trik yang kelima untuk bisnis produk keripik. Selanjutnya adalah buat kemasan yang modern dan menarik. Selama ini mungkin kita kerap melihat produk keripik yang dikemas secara biasa aja. Akan tetapi nih, bagi kalian yang ingin berbisnis produk keripik, sebaiknya buat kemasan yang begitu modern, yang dimana pemasaran modern ini akan menjadi daya tarik bagi produk keripik kalian hingga mampu menggait para calon pembeli. Selanjutnya adalah buat brand pada produk keripik. Langkah berikutnya adalah kalian bisa mencoba membuat brand atau merek bisnis produk keripik tersebut, karena brand tersebut nantinya akan bisa jadi identitas produk kalian hingga membuatnya lebih mudah untuk dikenal. Tips yang selanjutnya adalah lakukanlah inovasi.
adanya inovasi juga sangat diperlukan dalam proses berbisnis, karena produk keripik yang sudah kalian buat saat ini akan lebih bisa memiliki pangsa pasar baru jika selalu memiliki inovasi. Perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen akan menjadikan produk keripik lebih mudah untuk mendapatkan pasar. Dan tips trik yang terakhir adalah lengkapilah legalitas usaha, karena legalitas usaha ini merupakan hal yang paling penting ketika kita ingin memasarkan produk keripik dan kerupuk yang kita miliki. Bagi Anda pelaku usaha yang serius nih menjalankan bisnis snack seperti keripik dengan bumbu tabur, misalkan basreng, kerupuk, pilus, dan semacamnya, tentu nih aspek legalitas menjadi sangat penting. Karena ketentuan umumnya yaitu setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang memiliki umur simpan lebih dari 7 hari sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar. Nah, bagaimana sih resiko bisnis tanpa legalitas? Jadi, ini beberapa resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku usaha ketika bisnisnya tanpa legalitas. Yang pertama, siap-siap dibekukan oleh instansi terkait. Yang kedua, sulit melakukan ekspansi bisnis. Kemudian sulit mendapatkan bantuan dana pemerintah mungkin, dan kredibilitasnya diragukan. Jadi nih buat sahabat yang sudah memiliki bisnis usaha keripik, wajib punya legalitas, karena kalau tidak memiliki legalitas maka akan ada risiko-risiko yang akan dihadapi oleh usaha kalian. Dan di sini kita akan jelaskan tadi apa saja legalitas yang dibutuhkan. Lalu apa sih manfaat legalitas? Jadi ini dia 3 manfaat mendirikan legalitas untuk usaha kalian. Yang pertama, sebagai sarana perlindungan hukum untuk badan usaha. Dengan memiliki izin usaha, maka usaha Anda akan tercatat secara legal oleh pemerintah, sehingga Anda dapat terhindar dari tindakan penertiban oleh Satpol PP misalnya. Dengan begitu, Anda akan merasa nyaman dan aman dalam membuka usaha. Selanjutnya, yang kedua adalah sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan. Nah, dalam meningkatkan usaha yang Anda miliki, tidak terlepas dari tambahan atau dibutuhkan suntikan modal dari perbankan misalnya. Nah, sebagai syarat pengajuan kredit tersebut disyaratkan adanya izin usaha. Lalu manfaat selanjutnya adalah sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional. Jadi bagi para pengusaha lokal nih yang ingin memperluas jangkauan pemasaran ke level internasional, kepemilikan izin usaha sangat membantu. Hal ini dikarenakan izin usaha ini menjadi syarat pendukung untuk melaksanakan perdagangan ekspor dan impor. Jadi teman-teman, ini adalah 3 dari manfaat mendirikan legalitas untuk bisnis atau usaha yang kalian jalani. Nah, terutama untuk bisnis kalian yang usahanya di bidang keripik dan kerupuk, akan kita jelaskan detail per detailnya apa saja sih legalitas usaha yang wajib kalian miliki, lalu bagaimana cara mendapatkannya dan seperti apa bentuknya akan kita jelaskan. Legalitas usaha yang wajib dimiliki oleh para pelaku UMKM secara umum ya. Anda pertama wajib punya NPWP. Kemudian adanya NIB atau nomor induk berusaha, ini sebagai KTP-nya para pelaku UMKM. Kemudian ada sertifikat halal, kemudian ada izin PIRT nanti atau izin BPOM, dan juga ada badan hukum, baik itu PT, CV, atau misalkan PT perorangan. Kita akan jelaskan satu persatu agar teman-teman memahami apa saja sih legalitas yang perlu saya lengkapi ketika saya memiliki bisnis, terutama di bidang jenis aneka keripik dan aneka kerupuk. Nah, sahabat, sebelum kalian masuk ke bagian legalitas, kita wajib memiliki namanya logo. Jadi buat kalian yang punya usaha wajib memiliki namanya logo. Bagi pebisnis pemula, logo ini sangat berperan penting. Pentingnya logo perusahaan adalah sebagai bentuk profesionalitas. Logo menunjukkan seberapa serius kamu dalam menjalankan bisnis. Selain itu, logo juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kamu jual. Nah, kamu bisa begitu karena logo ini ibarat tabungan investasi adalah sebuah brand. Semakin besar brandnya, logonya pun akan semakin bernilai. Jadi wajar ketika logo diletakkan di sebuah produk, maka produknya akan menjadi lebih mahal dan dipercaya. Nah, kita akan masuk ke legalitas yang pertama, yaitu adalah NIB. Apa sih itu NIB? NIB adalah nomor induk berusaha singkatannya. Jadi ini adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas sebagai pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Nah, NIB ini diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap di OSS. Kemudian NIB ini berbentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik, di mana fungsinya ini bisa sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir, dan hak akses kepabeanan. Jadi NIB ini adalah sebagai KTP-nya untuk pengusaha atau pelaku usaha. Nah, NIB ini ada yang terbaru yaitu NIB OSS RBA, jadi Online Single Submission Risk Based Approach. Jadi OSS berbasis risiko ini wajib digunakan oleh pelaku usaha, di mana kementerian atau lembaga pemerintah daerah, administrasi kawasan ekonomi, dan badan pengarahan ke kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas. Di mana di sini berdasarkan risiko usaha, yaitu ada pertama risiko rendah, ini cukup menggunakan nomor induk berusaha saja. Lalu ada risiko menengah rendah,
ini nanti ada muncul nomor induk berusaha dan juga ada sertifikat standar terbit otomatis secara sistem. Lalu ada risiko menengah tinggi, nanti akan mendapatkan nomor induk berusaha plus sertifikat standar terbit diverifikasi oleh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Lalu ada risiko tinggi, wajib nanti muncul nomor induk berusaha, kemudian ada izin yang harus disetujui oleh kementerian atau lembaga pemerintah daerah, dan juga ada sertifikat standar jika dibutuhkan. Jadi teman-teman, di sini NIB-nya ini NIB yang berbasis risiko sudah yang terbaru. Kalau kalian belum punya NIB, wajib kalian daftar NIB. Nanti kami juga akan berikan solusi bagaimana cara melengkapi legalitas secara mudah, dan kalian wajib tonton sampai dengan selesai ya. Nah, keuntungannya apa sih? Jadi dikutip nih dari halaman pajoko.com dengan judul pentingnya one single submission untuk pelaku usaha. Di antaranya pertama adalah lebih mudah mendapatkan izin usaha. Kemudian waktu yang diperlukan sebentar, mendapatkan NIB secara langsung dari sistem OSS. Pelaku usaha juga bisa mendapatkan izin usaha secara real time. Pelaku usaha dapat meninjau proses perizinan secara online, di mana NIB ini adalah salah satu persyaratan administratif apabila pelaku industri ingin mengembangkan bisnisnya. Jadi sebagai legalitas usaha, juga sebagai SIUP TDP. Kemudian kalian bisa mendapatkan program fasilitasi dari pemerintah, kemudian permodalan bank, dan juga memperluas pemasaran produk. Jadi sahabat, buat kalian ini setiap pelaku usaha wajib memiliki namanya NIB, yaitu nomor induk berusaha, di mana ini adalah sebagai KTP untuk para pelaku usaha. Jadi buat kalian yang udah punya usaha tapi belum punya NIB-nya, maka kalian wajib segera memiliki namanya NIB atau nomor induk berusaha. Legalitas kedua adalah izin edar SPP PIRT. Udah tau belum nih? Jadi terutama bagi produsen makanan apapun, itu industri kecil rumahan, wajib namanya memiliki izin edar SPP PIRT. Jadi apa itu PIRT? PIRT singkatnya adalah produksi pangan industri rumah tangga, adalah jaminan tertulis agar UMKM dapat menjual produknya secara legal. Jadi buat kalian yang belum punya SPP PIRT, wajib punya ketika kalian memiliki bisnis di bidang produksi makanan. Apapun makanan itu, kalian wajib punya namanya SPP PIRT, terutama buat kalian yang usaha tadi aneka keripik dan kerupuk. Nah, izin produksi pangan industri rumah tangga atau PRT ini merupakan suatu izin untuk industri makanan dan minuman berskala rumahan. Nah, pada umumnya izin produksi PRT ini akan ditampilkan dalam sebuah label pada kemasan produk berupa 15 digit angka. Nah, adapun bentuk dari perizinan produksi PRT tersebut berupa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP PIRT. Nah, berdasarkan peraturan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, jadi PRT ini adalah jaminan tertulis bagi pelaku usaha produksi pangan. Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP PIRT kini diubah menjadi sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau kita singkat dengan SPP PIRT. Perubahan tersebut terjadi karena ada penyesuaian dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, sangat penting bagi pelaku usaha pangan olahan memahami tata cara izin edar. Salah satunya ada Ibu Sofiani Mira, owner Bananania. Dengan izin SPP PIRT, produk seperti keripik pisang dan granola yang dibuatnya sudah lolos persyaratan dan bisa jualan dimanapun. Jadi buat kalian yang punya usaha aneka keripik dan kerupuk, wajib punya namanya izin edar SPP PIRT. Jika kita merujuk ke peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa PRT adalah sebuah izin yang diberikan ke pelaku industri makan rumahan. Lebih sederhananya lagi nih, PIRT adalah BPOM-nya untuk UMK atau industri rumahan. Nah, setelah mendapatkan SPPRT, wajib menjalankan aktivitas pengawasan terhadap pemenuhan komitmen selama 3 hingga 6 bulan, di mana kegiatannya itu pertama nanti akan mengikuti penyuluhan keamanan panganan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan setempat, memenuhi syarat CPP PIRT, sanitasi dan dokumentasi, dan memenuhi standar keamanan untuk label pangan dan olahan. Nah, lalu manfaatnya apa PRT? Jadi pertama, produk kita sudah layak edar. Kedua, menjamin keamanan produk. Ketiga, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu mampu bersaing dengan industri besar dan meningkatkan pendapatan usaha. Nah, selain itu, izin bahwa produk kalian ini sudah layak beredar secara bebas, meningkatkan nilai jual produk kalian, memberikan kepercayaan pada konsumen terhadap kualitas keamanan mutu dari produk yang kalian jual, mendorong kualitas IKM baik secara produk dan bisnis. Jadi buat kalian nih wajib memiliki izin edar SPP PIRT untuk produk yang kalian jual. Selanjutnya adalah sertifikat halal.
Nah, di sini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama mewajibkan sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2024 untuk seluruh produk, di mana peraturan ini akan berfokus pada 3 kategori produk. Yang pertama adalah makanan dan minuman, kedua bahan baku, bahan pangan, dan bahan penolong produk makanan dan minuman, dan yang ketiga produk hasil sembelih dan jasa penyembelihan. Jadi legalitas selanjutnya adalah kalian wajib memiliki sertifikat halal untuk produk makanan yang kalian jual. Dan selanjutnya, jika para pelaku usaha kategori tersebut belum memiliki sertifikat halal, maka nantinya akan diberikan sanksi sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, kita akan mengenal istilah-istilah nih dalam proses sertifikat halal. Yang pertama adanya LPH, yaitu LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk. Kemudian ada BPJPH, artinya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, adalah unit eselon 1 termuda di bawah Kemenag. Lalu ada LPPOM MUI, adalah lembaga yang bertugas untuk menganalisis dan memutuskan produk-produk apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan ataupun halalnya. Lalu pelaku usaha itu adalah seseorang yang mengajukan produknya ke LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal dan label halal. Lalu ada penyelih halal, ini adalah orang internal dari perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap proses produk halal. Dan juga ada auditor halal, yaitu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memeriksa kehalalan suatu produk. Jadi teman-teman, saya akan jelaskan sedikit mengenai istilah-istilah dalam proses sertifikat halal agar teman-teman mendapatkan wawasan lebih ketika nanti melakukan proses sertifikat halal untuk produk yang teman-teman memproduksi. Selanjutnya kita akan lihat ada Si Halal, yaitu ada aplikasi dari BPJPH untuk memberikan fasilitas pengajuan sertifikat halal. Ada Komisi Fatwa, yaitu ada bertugas untuk menetapkan kehalalan produk pada sidang fatwa. Lalu ada sidang fatwa, jadi sidang ini yang dilakukan oleh Komisi Fatwa untuk menetapkan kehalalan produk. Ada juga NIB, yaitu tadi identitas diri izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Kemudian ada manual SJPH, adalah dokumen yang menjadi panduan penerapan SJPH di unit halal. Lalu ada ketetapan halal, adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Nah teman-teman, kita akan masuk selanjutnya, di mana permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku UMKM atau self declare ini biayanya gratis alias Rp0. Jadi pemerintah menyatakan bahwa ketentuan tarif layanan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha atau self declare dikenakan tarif Rp0. Hal ini merupakan program dari Sehati, yaitu sertifikat halal gratis yang tersedia akan diselenggarakan sampai dengan Oktober 2024. Jadi teman-teman, saat ini sedang ada namanya program Sehati, sertifikasi halal gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, kita akan tanya jawab ya, apakah program Sehati masih berlaku di 2024? Ya, tentu masih berlaku, di mana mandatori halal tepat pada 17 Oktober 2024. Artinya, semua produk harus segera memiliki sertifikat halal. Yang kedua, apa kode daftar atau fasilitasi untuk Sehati 2024? Yaitu silakan pilih BPJPH Sehati, secara otomatis akan terisi kode daftar Sehati. Lalu tahun 2003 saya ini pernah mengajukan sertifikat halal dan sudah terbit ESA. Apakah di tahun 2024 ini saya bisa mengajukan kembali? Tidak bisa. Jadi program Sehati ini hanya berlaku untuk pengajuan di tahun yang sama. Lalu, apakah ada batasan pengajuan produk pelaku usaha? Ada. Jadi pelaku usaha hanya dapat mengajukan 3 jenis produk yang berbeda dengan maksimal 10 produk setiap jenisnya, dan hanya diajukan oleh satu NIB saja. Lalu, apakah proses pengajuan Sehati 2024 sama dengan 2023? Proses pengajuan masih sama, hanya saja terdapat sedikit perbedaan dalam kriteria foto produk. Per 15 Januari 2024, foto produk wajib terdiri dari lokasi usaha, pendamping PPH, pelaku usaha, dan juga produk usaha. Nah, tentunya adalah sertifikat halal untuk self declare, yaitu Rp0 alias gratis. Lalu bagaimana sih alurnya? Jadi alur sertifikasi halal gratis ini dari pelaku usaha itu membuat akun di https://ptsphalal.co.id atau aplikasi Si Halal. Kemudian nanti mempersiapkan data permohonan sertifikat halalnya dan memilih pendamping PPH. Lalu melengkapi data permohonan bersama pendamping PPH dan mengajukan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui aplikasi Si Halal tadi. Yang kedua adalah pendamping proses produk halal. Jadi pendamping PPH ini melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku itu 10 hari. Lalu akan nomor ketiga BPJPH. Jadi nantinya BPJPH ini melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil pendampingan produk halal tersebut, lalu menerbitkan STDTD atau surat tanda terima. Lalu yang keempat adalah Komitmen Fatwa Produk Halal.
Jadi nantinya komite akan menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah diverifikasi secara sistem oleh BPCPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk itu per 1 hari. Lalu BPCPH menerima ketetapan halal produk dan menerbitkan sertifikat halal. Lalu pelaku usaha mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi Si Halal dan mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk. Jadi nanti teman-teman, intinya teman-teman akan dibantu oleh pendamping PPH atau pendamping proses produk halal. Lalu gimana misalkan cara mendapatkan pendamping PPH? Teman-teman bisa datangi dinas setempat di Kemenak ataupun dinas UMKM, karena di setiap kota itu sudah memiliki namanya petugas pendamping halal yang akan membantu teman-teman dalam mengisi formnya dan menetapkan bagaimana pengajuan sertifikat halal secara mudah dan terstruktur. Nah, buat teman-teman nih, bagaimana sih sertifikat halal? Jadi kayak gini teman-teman, di dalam itu ada lambang Garuda menggunakan 3 bahasa, ada Indonesia, Arab, dan Inggris. Lalu ada nomor sertifikat halal dan BPCPH yang diawali huruf ID. Lalu ada nomor keputusan Komisi Fatwa MUI. Kemudian ada jenis produk pelaku usaha, nama produknya, kemudian nama pelaku usaha, alamat pelaku usaha, tanggal penerbitan sertifikat, dan ada tanda tangan elektronik oleh Kepala BPCPH. Jadi teman-teman, ini nanti bentuk dari sertifikat halal yang akan kalian dapatkan dengan pengajuan self declare teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke legalitas selanjutnya, itu adalah paten merek haki teman-teman. Pentingnya mendaftarkan merek bagi pelaku usaha. Apa sih yang maksud haki? Jadi hak ini adalah hak kekayaan intelektual atau hak eksklusif yang diberikan negara kepada seorang atau lembaga yang telah menciptakan gagasan atau ide yang bernilai komersil. Nah, misalnya nih, hak untuk para kreator, inventor, atau perancang atas hasil kreasi temuannya baik secara langsung atau melalui pendaftaran sebagai perlindungan hukum. Nah, pendaftaran merek ini bertujuan untuk menghindari pihak lain atau pemohon yang beritikat tidak baik seperti berniat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat, mengecoh, bahkan menyesatkan. Nah, lalu seberapa pentingnya hak ini? Hak ini sangat penting bagi pelaku usaha karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produknya. Pendaftaran haki merupakan tahap kritis yang tidak boleh diabaikan untuk memastikan apakah merek yang dimiliki dapat didaftarkan dan untuk menghindari sengketa hukum akibat kesamaan merek dagang di masa yang akan datang. Jika haki luka diurus, itu bisa menjadi bom waktu bagi usaha kita. Sahabat, merek ini adalah identitas bisnis sobat. Daftar merek adalah pendaftaran identitas sobat yang menjadi pembeda dengan identitas sobat lain, di mana fungsi daftar merek yaitu yang pertama adalah dapat eksklusif merek itu, kemudian mencegah sobat lain menggunakan merek yang sama. 3, merek bisa digunakan sebagai penarik perhatian atau alat ukur pembeda dengan produk jasa lain. Jadi buat kalian nih, wajib namanya punya paten merek haki. Buat bisnis pentingan merek dulu atau izin dulu. Nah, memulai bisnis tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu diperhatikan agar tidak salah langkah dan terjerat hukum. Salah satu adalah ketika memulai bisnis, kalian harus perlu merek atau nama yang akan digunakan untuk memasarkan produk kalian. Namun yang utama dari hal tersebut adalah hak izin yang sah atau hak kekayaan intelektual atau kita singkat dengan nama haki. Nah, penting gak sih UMKM mendaftarkan merek? Ada, penting banget nih teman-teman. Jadi pelaku UMKM ini kadang melupakan pentingnya pengelolaan hak kekayaan intelektual atau haki. Padahal salah satu kekuatan produk agar diterima di masyarakat adalah bagaimana menciptakan kekuatan branding. Nah, lalu ada sih berapa kelas merek dalam bidang usaha. Jadi di Indonesia ini ada 45 kelas merek yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama ada kelas barang, itu kelas 1-34, di mana mencakup bisnis yang bergerak dalam penjualan atau memiliki produk seperti bahan mentah, bahan yang belum diprosesnya, dan produk jadi. Lalu kedua ada kelas jasa. Kelas jasa ini yaitu kelas 35-45, di mana mencakup bisnis yang menawarkan layanan atau jasa yang melibatkan kegiatan tertentu yang akan dilakukan. Jadi nanti buat teman-teman ketika mendaftarkan merek haki, kalian harus tahu kode kelas merek kalian itu masuk ke nomor berapa. Selanjutnya, tahapan pendaftaran merek. Jadi di sini ada pengajuan, pemeriksaan, pengumuman, pelayanan teknis, pemeriksaan substantif, persetujuan direktur, permohonan daftar merek, dan pengiriman sertifikat merek. Jadi sahabat, ini adalah sedikit tentang bagaimana proses pendaftaran merek yang kurang lebih waktunya itu di angka 9 sampai dengan 12 bulan. Ketika kalian mendaftarkan, maka akan muncul sertifikat mereknya itu sekitar 9 sampai dengan 12 bulan. Jadi buat kalian ini biar tahu gambarannya bagaimana tahapan dalam mendaftarkan merek. Nah, izin usaha selanjutnya itu adalah PT Perorangan. Apa sih PT Perorangan itu? Adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Jadi sahabat,
kalian wajib mengetahui kita sebagai UMKM ini diberi yaitu kemudahan adanya pendirian PT perorangan. Karena kan kita kalau mendirikan PT besar, pertama usaha kita baru berjalan, kemudian kedua membutuhkan modal besar. Nah, dengan adanya PT perorangan ini, kalian bisa memiliki PT dan belajar bagaimana sih cara membuat PT, kemudian ditaruh di brand kalian. Nah, dimana saat ini mendirikan PT tidak perlu lagi didirikan dengan minimal 2 orang. Jadi cukup bisa didirikan dengan seorang diri yang disebut dengan PT perorangan. Jadi cukup menggunakan 1 KTP untuk memiliki PT, teman-teman. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, di mana sesuai peraturan tersebut PT perorangan hanya diperbolehkan untuk didirikan oleh usaha dengan kriteria usaha mikro dan kecil, di mana besaran modal untuk bisa mendirikan PT perorangan hanya berdasarkan keinginan dan kemampuan sendirinya setelah pengisian surat pernyataan pendirian. Tidak hanya itu, Anda juga perlu memperhatikan kriteria modal usaha di atas karena ketentuan tersebut digunakan pada saat melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Jadi PT Perorangan ini cocok sekali nih buat teman-teman pelaku UMKM yang sudah memiliki bisnis dan sudah memiliki brand. Segera daftarkan namanya PT Perorangan biar teman-teman bisa lebih sah lagi dan lebih dipercaya lagi untuk melakukan penjualan ataupun produk teman-teman diedarkan ke konsumen. Masih menyambung nih dengan poin tersebut, jadi karena Anda mendirikan PT perorangan, maka Anda memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan mengontrol PT tersebut. Selain itu sahabat, karena PT perorangan statusnya adalah badan hukum, maka tanggung jawab Anda hanyalah sebatas modal perusahaan, sehingga aset pribadi Anda tidak akan terganggu jika terjadi risiko bisnis di kemudian hari. Jadi apa sih manfaatnya? Yang pertama, tidak ada ketentuan modal dasar. Jadi mau dari 1 juta, 10 juta, 15 juta, itu bebas teman-teman. Kemudian cukup mengisi pertanyaan pendirian PT perorangan, dan cukup 1 orang pendiri, serta pajak yang dibayar lebih murah. Jadi cukup 1 KTP saja bisa mendirikan PT perorangan. Selanjutnya, kriteria khusus untuk PT perorangan, jadi ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar. Kemudian kriteria usaha kecil ditentukan berdasarkan pemilikan modal usaha lebih dari 1-5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal 2-15 miliar. Jangan biarkan bisnis kamu terhambat gara-gara nggak punya partner bisnis. Nah, PT perorangan ini adalah solusinya. Nikmati kemudahan mendirikan PT tanpa perlu pusing cari partner. Nah sahabat, itu adalah beberapa legalitas usaha yang wajib kalian miliki ketika nanti kalian sudah mendirikan usaha, terutama untuk bisnis aneka keripik dan kerupuk. Dan di sini kita menawarkan solusi legalitas tersebut teman-teman. Jadi RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan bisnisnya, memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada dengan paket promo 2024 program UMKM Naik Level. Jadi di sini dengan harga spesial teman-teman, sahabat wirausaha dan UMKM, kami saat ini memberikan promo spesial untuk membantu usahamu naik level menghadapi tahun baru 2024 dengan layanan legalitas dan pemasaran kami, yaitu untuk paket A, NIB, ada beberapa paket yang kami tawarkan. Paket A yaitu adalah NIB SRBA dan NPWP dari 300 cukup Rp100.000 saja. Paket B, NIB NPWP dan SPPRT dari 500 kita diskon hanya Rp200.000 saja. Paket C, paten merek kartu UMKM dari 3 juta kita diskon menjadi Rp850.000 saja. Paket D, PT perorangan dari 1 juta itu hanya Rp300.000 saja, dan paket E kompani profil UMKM dari 800 hanya Rp350.000 saja. Paket F barcode GS1 nasional dari 2 juta kita diskon jadi Rp1.600.000. Paket G sertifikat PKRT dari 6 juta menjadi Rp4.500.000, dan promo ini berlaku hingga 31 Desember 2024. Jadi buat kalian yang ingin ditanyakan atau konsultasi, silahkan gratis hubungi kami, ada di bawah nomornya, silahkan dicek di layar dan juga nanti kita cantumkan di link deskripsi video. Kami sudah bersertifikat BNSP, BPJPH dan juga Certified Kemenkop UMKM. Di mana sahabat, untuk standar layanan kami adalah layanannya full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi, pembayaran full nanti setelah selesai, proses hitungan jam selesai, insya Allah dengan syarat data lengkap dan sistemnya oke. Jadi teman-teman, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha Anda. Buat kalian bisa cek WhatsApp-nya, YouTube kami dan juga Instagram di RHC Konsultan UMKM. Dan nanti juga kalian mendapatkan free. Yang pertama ada email bisnis dan kris, kemudian web mini bisnis, kemudian video rahasia UMKM sukses, kemudian
ada peluang bisnis teman-teman. Jadi teman-teman, buat kalian yang udah punya usaha aneka keripik dan kerupuk, kemudian kalian memiliki legalitas, silakan kalian manfaatkan paket-paket yang tersedia untuk melengkapi legalitas bisnis kalian. Karena saat ini, dimanapun, kapanpun, kalian bisa memiliki legalitas bisnis usahanya dengan mudah, cepat, aman, dan dimanapun kalian berada. Inilah solusi legalitas yang kami tawarkan untuk sahabat. Jadi segera sahabat, ayo manfaatkan kesempatan peluang ini karena diskonnya terbatas sampai dengan 31 Desember 2024 saja ya. Silahkan di-share, dibagikan ke teman-teman UMKM yang lainnya. Jadi nanti ketika kalian sudah lengkap legalitas bisnisnya, maka kalian akan bisa mudah mengedarkan produk kalian, dan juga kalian bisa memiliki bisnis secara aman, legal, dan juga pastinya semoga menguntungkan untuk teman-teman. Jadi sahabat, kesimpulan dari video kali ini adalah legalitas yang harus dilengkapi untuk usaha aneka keripik dan kerupuk. Yang pertama yaitu adalah tentukan kode KBLI sesuai produk, kemudian wajib punya NIB OSS RBA, lalu kalian wajib punya SPPP IRT, NPWP, kemudian kalian wajib ada sertifikat paten merek kaki, dan yang terakhir ada PT perorangan. Itu saja sahabat video yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa membantu buat sahabat melengkapi legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, dan aman, serta bisnis kalian semoga semakin maju dan semakin berkembang, serta kalian tenang dalam menjalankan bisnis aneka keripik dan aneka kerupuk. Itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan kami berharap semoga usaha kalian semakin maju, semakin lancar, dan semakin sukses. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan silahkan di subscribe, dan kami sudah juga bikin video-video lainnya, bisa cek di channel ini teman-teman. Terima kasih atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.